Pelatih Dewa United, seharusnya kami bisa kalahkan Persib Bandung. Pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, menilai timnya layak menang ketika bertemu Persib Bandung. Sebagai informasi, duel antara Dewa United vs Persib terlaksana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Ini merupakan laga pekan kedua Liga 1, 2024-2025. Pada kesempatan tersebut, pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Setelah laga, Jan Olde Rickering menilai Dewa United sejatinya lebih layak untuk keluar sebagai pemenang. Penilaian pelatih asal Belanda itu bukannya tanpa alasan. Jan Olde Rickering membeberkan keberhasilan Dewa United mengungguli Persib dalam beberapa statistik. Seperti contohnya, yakni penguasaan bola hingga peluang yang diciptakan. Kami memiliki 63% penguasaan bola dengan 37% dari Bandung. Kami ada 14 kali percobaan, mereka hanya 8. Kami punya 8 shoot on goal, dan mereka hanya 4, kata Jan Olde Rickering, dilansir dari laman resmi Liga. Lebih lanjut, Jan Olde Rickering juga menyadari bahwa permainan anak asuhnya memang belum sempurna. Hal tersebut tak terlepas dari ada beberapa pemain baru, sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pada akhirnya angka-angka itu berbicara banyak dan perlu dicatat ada 7 pemain di lapangan tadi yang tidak bermain bersama kami di fase akhir musim lalu. Jadi kamu harus membangun tim seperti yang kami lakukan musim lalu. Kami memilih pemain yang tepat karena cocok dengan permainan kami dan itu semua berbasis pada penguasaan bola. Masih ada ruang untuk berkembang dan kami kini ada di jalur yang tepat. Jika melihat angka-angka tadi, saya rasa kami seharusnya bisa memenangkan laga ini, ucap Jan Olde Rickering. Sementara itu, Dewa United belum pernah meraih kemenangan di Liga 1 2024-2025. Edi Maulana Fikri DKK sebelumnya juga hanya mampu meraih hasil seri 0-0 ketika bertamu ke kandang Arema FC. Dewa United kini tercecer di urutan ke-11 dengan raihan 2 poin. Nasib rekrutan anyar Persib Bandung, baru main 2 laga di Liga 1, tapi sudah banjir desakan out. Nasib apes dialami oleh satu di antara rekrutan anyar Persib Bandung di musim 2024-2025. Dilansir pemain tersebut sudah banjir desakan out, keluar, red, meski baru memainkan 2 laga di Liga 1 2024-2025. Pemain yang dimaksud adalah pesepak bola asal Kroasia, Mateo Kocijan. Ya, Mateo Kocijan baru-baru ini tengah disorot negatif oleh para supporter Persib Bandung, bobotoh. Terkhusus setelah Persib Bandung bermain imbang kontra Dewa United. Diketahui, Persib Bandung bermain imbang melawan Dewa United, dengan skor 2-2 dalam lanjutan pekan kedua Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Mateo Kocijan adalah satu di antara pemain yang dijadikan starter oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak pada laga tersebut. Namun, pemain berusia 29 tahun tersebut hanya mencatatkan 68 menit bermain saja. Mayor Tias bobotoh kecewa dengan penampilan Mateo Kocijan. Menurut mereka, Mateo Kocijan tampil tak sesuai ekspektasi dan membuat lini tengah Persib Bandung kurang berwarna.
Bobotoh yang kecewa pun akhirnya meminta Persib Bandung mengevaluasi Matteo Kocijan. Tak sedikit bobotoh yang meminta Persib Bandung mendepak Matteo Kocijan di putaran kedua Liga 1 2024/2025 mendatang. Kritikan bobotoh itu tampak pada kolom komentar unggahan terkini akun Instagram resmi Persib Bandung, @persib pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Matteo sama 5 berat di lari, tulis @bobotoh. Menurut saya putaran 2 Matteo lepas aja, cari gantinya, stok gelandang bertahan numpuk, mending cari playmaker, tulis @bobotoh Persib. Matteo Koncian, tulis @area bobotoh garis bawah, Kocijan sama Mailson kalau gitu-gitu aja putaran 2 wajib evaluasi, tulis akun tersebut. Diketahui, Persib Bandung masih menyisakan banyak laga di putaran pertama Liga 1 2024/2025. Matteo Kocijan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan performanya di Persib Bandung di Liga 1 2024/2025. Menarik dinantikan, apakah Matteo Kocijan bisa kembali ke performa terbaiknya dan menjawab kekecewaan bobotoh. Tirone tampil gemilang. Permata Rp2,17 miliar yang sempat dihujat hampir bawa Persib Bandung libas Dewa United, catatkan 2 peluang dan 2 gol. 2 gol yang sempat bawa Persib Bandung unggul atas tuan rumah Dewa United, dicatatkan oleh Permata Rp2,17 miliar Maung Bandung, Tirone Del Pino, 21, dan 48. Sementara 2 gol balasan Dewa United dicatatkan oleh Septian Bagaskara, 32, dan Egy Maulana Fikri, 74. Di sisi lain, jika dilihat dari siapa pencetak gol Persib Bandung, maka, tak ada yang menyangka sosok itu datang dari pemain yang acap kali kena hujat bobotoh, Tirone Del Pino. Dalam laga itu, Tirone Del Pino berhasil menjawab keraguan bobotoh selama ini kepadanya. Pemain berusia 32 tahun itu sukses catatkan 2 gol melalui 2 situasi berbeda, yakni set piece dan open play. Itu menandakan, jika insting Tirone Del Pino dalam mencatatkan namanya di papan skor mulai terasa setelah kembali dari masa peminjaman di Ratchaburi FC. Bermain 78 menit sebelum diganti Adam Alis, pergerakan Tirone Del Pino sukses membuat Ciro Alves dan Dimas Derajat leluas menerobos lini belakang Dewa United. Terbukti, 10 umpan sukses dan 4 kali terobosan sukses diberikan Tirone Del Pino pada laga itu. Dengan melakukan 11 kali sentuhan dan 2 kali intercept. Jika terus konsisten, bukan menutup kemungkinan keran gol Persib Bandung tak bergantung semata dengan David da Silva dan Ciro Alves. Ini alasan Bojan tarik David da Silva di saat butuh-butuhnya. Hasil tak memuaskan dialami Persib Bandung pada pekan kedua Liga 1 Indonesia 2024/2025. Maung Bandung harus berbagi angka saat menantang Dewa United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Laga bertajuk Perang Bintang ini memang sudah diprediksi takkan mudah dilalui Persib. Sempat membuka keran keunggulan melalui 2 gol dari Tirone Del Pino pada menit ke-21 dan ke-47. Tapi skuad Tangsel Warrior mampu menyamakan kedudukan melalui gol Septian Bagaskara di menit ke-32 dan Egy Maulana Fikri pada menit ke-69. Rapuhnya lini tengah Persib akibat cedera Beckham Putra dan Mark Klok menjadi senjata mematikan bagi Dewa United. Trio punggawa anyar mereka, Taisei Marukawa, Alexis Mesidoro dan Hugo Jaja Gomez, sukses mengurung permainan yang membuat Maung Bandung tak berkutik di laga tersebut. Petaka juga datang di babak kedua. Bojan Hodak terpaksa menarik keluar David da Silva dan menggantinya dengan Mailson 5. Pergantian ini pun jelas mengagetkan banyak orang. Belakangan, Bojan Hodak memberikan alasan kenapa harus merotasi David da Silva di saat Persib sedang mengejar kemenangan. David mengalami cedera,
Saya tidak ingin mengambil risiko yang lebih parah lagi buat David, makanya kita enggak memainkan David di babak kedua, kata Bojan Hodak, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Bojan belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai kondisi David da Silva saat ini, tapi ia menyatakan, kondisi bomber berkebangsaan Brasil itu akan dipantau untuk pertandingan melawan Arema FC pekan mendatang. Satu yang harus kita lihat bagaimana kondisi David, dan kita akan menyiapkan lawan Arema, ungkapnya. Kondisi yang dialami David pun mendapat dukungan dari kompatriotnya, Ciro Alves. Ciro berharap David bisa segera pulih dan bisa merumput di pertandingan mendatang. Saya juga berharap tidak ada masalah buat David, kembali lagi lebih kuat dan siap lagi untuk pertandingan minggu depan, pungkasnya. Pelatih Dewa United soroti penguasaan bola hingga peluang Persib Bandung, Maung Bandung kalah telak. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering menyoroti penguasaan bola hingga peluang Persib Bandung yang kalah jauh dari timnya pada lanjutan Liga 1 2024/2025. Seperti diketahui, Tangsel Warrior julukan Dewa United berhasil menahan Maung Bandung julukan Persib Bandung dengan skor 2-2 pada laga pekan kedua Liga 1 2024/2025. Pertandingan kedua tim yang diperkuat banyak pemain bintang itu terjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, malam WIB. Dewa United mampu menyamakan kedudukan dua kali via gol Septian Bagaskara dan Egy Maulana, sedangkan 2 gol Persib Bandung diborong oleh Tirone Del Pino. Jadi, hari ini tujuan besar kami adalah bermain secara terorganisir, memainkan sepak bola yang basisnya penguasaan bola, kata-kata Riekering, dikutip dari laman resmi PT LIB. Kami memiliki 63% penguasaan bola dengan 37% dari Bandung, lanjut pelatih Dewa United itu. Kami ada 14 kali percobaan, mereka hanya 8. Kami punya 8 shoot on goal, dan mereka hanya 4, bebernya lagi. Di sisi lain, pelatih asal Belanda itu mengaku permainan Egy Maulana Fikri DKK di 2 laga terakhir belum padu karena banyak pemain baru yang menghiasi timnya musim ini. Pada akhirnya angka-angka itu berbicara banyak dan perlu dicatat ada 7 pemain di lapangan tadi yang tidak bermain bersama kami di fase akhir musim lalu, cetus Riekering. Jadi kami harus membangun tim seperti yang kami lakukan musim lalu. Kami memilih pemain yang tepat karena cocok dengan permainan kami dan itu semua berbasis pada penguasaan bola, tambahnya. Dalam laga selanjutnya, Riekering optimistis Dewa United bisa meraih kemenangan saat bertandang ke PSM Makassar di pekan ketiga pada tanggal 26 Agustus tahun 2024 mendatang. Masih ada ruang untuk berkembang dan kami kini ada di jalur yang tepat. Jika melihat angka-angka tadi, saya rasa kami seharusnya bisa memenangkan laga ini, pungkasnya. Kontribusi Ciro Alves untuk Persib tak melulu soal gol. Penyerang sayap Persib Bandung, Ciro Alves, tampil apik pada pertandingan pekan kedua Liga 1 2024/2025 menghadapi Dewa United. Ciro berkontribusi besar dalam proses terciptanya 2 gol Persib yang dicetak Tirone Del Pino, masing-masing pada menit ke-22 dan 48. Laga Dewa United vs Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, berakhir dengan skor 2-2. Ciro merasa senang tetap bisa memberi kontribusi kepada timnya kendati itu bukan dalam bentuk gol. Menurut saya mencetak gol bukan hal yang terpenting. Yang utama adalah meraih 3 poin. Saya tetap senang dengan catatan 1 assist, kata Ciro. Jadi tidak masalah jika saya tidak mencetak gol. Saya adalah winger dan tugas pertama saya adalah membantu rekan satu tim di lapangan. Tuturnya, Ciro tahu bagaimana menjalani perannya dalam skema yang diterapkan pelatih Persib, Bojan Hodak. Sebagai penyerang sayap, ia punya tugas membongkar dan mengacak-acak pertahanan lawan.
Ciro juga didaulat menarik perhatian pemain lawan, agar rekan-rekan satu timnya bisa memiliki ruang. Terkadang, butuh dua pemain untuk menghentikan pergerakan lincah sang pemain asal Brasil itu. Saya tidak merasa tertekan jika tidak mencetak gol karena fokus saya adalah bekerja keras bersama tim, tuturnya. Pada laga sebelumnya, Ciro menyumbang 2 assist saat Persib menjungkalkan PSBS Biak 4-1. Ia kini telah mengoleksi total 3 assist. Dalam laga melawan Dewa United, Ciro terlibat dalam bangunan serangan yang berujung kepada gol pertama Tirone Del Pino pada menit ke-22. Ia melepas bola panjang yang ke arah Dimas Drajat, sang pembuat assist buat gol pertama Tirone. Operan Ciro lantas membukakan jalan bagi Tirone Del Pino untuk mengemas gol keduanya ke gawang Dewa United pada menit ke-48. Pertandingan sangat sulit. Saya sudah mencoba mengerahkan kemampuan terbaik di pertandingan ini. Saya tetap merasa senang karena sudah berusaha keras bersama rekan-rekan satu tim, ucap Ciro. Persib Bandung vs Thaiport di Liga Champions Asia 2, Bojan buta kekuatan lawan. Jadwal Liga Champions Asia 2, diketahui Persib Bandung vs Thaiport tanggal 19 September tahun 2024 di grup F. Lawan berat ASEAN Persib Bandung datang dari klub pemilik 18 gelar domestik Thailand yakni Port FC. Di mana, di kedalaman skuad Port FC, ada bintang timnas Indonesia yang pada bursa transfer beberapa musim terakhir dikaitkan dengan Persib Bandung, Asnawi Mangkualam. Update terkini, Port FC menduduki posisi ketiga klasemen sementara Thai League 2024/2025. Catatan itu berhasil direngkuh setelah Port FC menang di laga perdana tandang mereka di Thai League di marka Rayong FC dengan skor 3-1. Pada laga itu, Asnawi Mangkualam bermain di menit ke-80 menggantikan Burerat. Untuk kekuatan besar yang layak diwaspadai Persib Bandung dari Port FC ada pada 3 pemain lini depannya. Ketiga pemain lini depan Port FC yang potensi jadi momok bagi Persib Bandung diantaranya adalah Tirasak Puyohimai, Bordin Pala, dan Felipe Amorim. Tirasak Puyohimai, CF, musim lalu bukukan 15 gol dari 27 pertandingan. Update terkini, Port FC menduduki posisi ketiga klasemen sementara Thai League 2024/2025. Catatan itu berhasil direngkuh setelah Port FC menang di laga perdana tandang mereka di Thai League di marka Rayong FC dengan skor 3-1. Pada laga itu, Asnawi Mangkualam bermain di menit ke-80 menggantikan Burerat. Untuk kekuatan besar yang layak diwaspadai Persib Bandung dari Port FC ada pada 3 pemain lini depannya. Ketiga pemain lini depan Port FC yang potensi jadi momok bagi Persib Bandung diantaranya adalah Tirasak Puyohimai, Bordin Pala, dan Felipe Amorim. Tirasak Puyohimai, CF, musim lalu bukukan 15 gol dari 27 pertandingan. Catatan minor Persib di 2 musim beruntun. Petualangan Persib Bandung di Liga 1 2024/2025 sudah dimulai. 2 laga sudah dilalui tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Hasilnya, ada plus minus yang diraih Persib. Situasi ini hampir serupa dengan langkah Persib di 2 laga awal Liga 1 2023/2024. Pada Liga 1 2023/2024, Persib dijamu Madura United pada laga perdana, tepatnya tanggal 2 Juli tahun 2023. Hasilnya, kedua tim berbagi skor 1-1. Setelah itu, Persib dijamu Arema FC pada tanggal 7 Juli tahun 2023. Dalam laga itu, Persib kembali imbang dengan skor 3-3. Hasilnya, dalam 2 laga di awal musim 2023/2024, Persib hanya meraup 2 poin. Perbandingan antara mencetak gol dan kebobolan pun imbang, yaitu 4-4.
Sedangkan musim 2024-2025, Persib juga memiliki catatan minor tersendiri. Di laga perdana pada Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, Persib menang telak 4-1 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Setelah itu, Persib dijamu Dewa United pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sempat unggul 2 kali, Persib akhirnya harus menerima skor akhir 2-2. Kini, Persib ada di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan koleksi 4 poin. Total, Persib juga mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali. Kini, Persib ada di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan koleksi 4 poin. Total, Persib juga mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali. Jika dibandingkan, dalam 2 musim beruntun, Persib tergolong produktif dalam urusan mencetak gol. 2 laga musim lalu dilalui dengan mencetak 4 gol, sedangkan 2 laga musim ini 6 gol. Akan tetapi, di saat bersamaan, ada catatan minor tersendiri. Persib gemar kebobolan. 2 laga musim lalu Persib kebobolan 4 kali, sedangkan musim ini sudah 3 kali kebobolan. Main kandang dulu di AFC 2. Begini respon pelatih Persib. Jadwal lengkap Persib Bandung di AFC Champions League 2, ACL 2, 2024-2025 telah rilis. Skuad Maung Bandung akan memulai turnamen antar klub Asia itu melawan wakil dari Thailand, Port FC. Persib Bandung lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah, di mana duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 19 September mendatang. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan bertindak sebagai tuan rumah di laga perdana ACL 2 sangat menguntungkan timnya. Alasannya, karena di pertandingan perdana biasanya para pemain merasakan gugup. Ya, selalu ini jadi awal yang bagus, karena biasanya di awal pemain sedikit merasa gugup. Pertandingan yang pertama biasanya dimainkan dengan gugup, jadi ketika bermain di kandang itu lebih baik, kata Bojan kepada wartawan. Kami juga tidak perlu melakukan perjalanan. Saya harap semua siap untuk pertandingan itu, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Bojan tidak menampik pasukannya akan menghadapi jadwal padat di ACL 2 dan Liga 1. Namun, pelatih berusia 53 tahun ini tidak khawatir karena PSSI akan membantu demi meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Karena ini akan bagus bagi negara, bagus bagi kompetisi antar klubnya di masa yang akan datang. Kami harus mengoleksi banyak poin agar nantinya lebih banyak tim dari Indonesia yang bermain di kompetisi Asia, ungkapnya. Disinggung mengenai target Persib di ACL 2, Bojan berharap timnya bisa melaju sejauh mungkin, sebab dia melihat sudah lama klub Indonesia tidak mendapat hasil baik di level Asia. Kami akan menatapnya laga demi laga. Kami akan berusaha untuk lolos ke babak berikutnya dan ini tentunya akan fantastis. Karena setelah sekian lama kami tidak bermain di kompetisi Asia dan juga tim dari Indonesia tidak mendapat hasil yang baik di kompetisi Asia belakangan ini, kata Bojan. Persib Bandung sendiri tergabung di grup FAFC Champions League 2 bersama Zhejiang FC, China, Port FC, Thailand, dan Lion City Sailors, Singapura.